Halo teman-teman online, selamat datang buat yang baru bergabung. Terima kasih udah klik video ini dan selamat datang kembali di channel Sarah Ophelia. Seperti di video sebelumnya, aku udah pernah membahas tuntas tentang biaya hidup di Malaysia sama jurusan multimedia di SMK. Jadi di video kali ini aku akan bahas tuntas tentang perbedaan SMA sama SMK. Aku tahu banget pasti beberapa dari kalian ada yang bingung lulus dari SMP mau pilih SMK atau SMA. Mungkin karena kalian itu belum tahu nih tujuan kamu tuh sebenarnya di mana sih, minat kamu sebenarnya di mana sih, kamu tuh sukanya apa, mungkin kalian belum tahu itu. Jadi di video kali ini aku akan membahas beberapa poin-poin penting seperti di SMA atau di SMK itu seperti apa, terus lulusannya itu lebih ke kayak gimana, kemudian di SMA sama SMK itu ada jurusan apa aja yang dipelajari, dan masih banyak lagi. Jadi tonton terus videonya dari awal sampai akhir biar kalian tuh nggak ada yang ketinggalan satu poin pun. Jadi kalian nggak salah pilih jurusan. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe karena di channel ini aku akan membahas lagi lebih dalam, lebih banyak. Apalagi buat pencerahan, misalnya kalian yang bingung mau masuk jurusan apa, SMA atau SMK, kuliahnya kayak gimana, dan sebagainya, langsung aja klik tombol subscribe di bawah ini. Sebelum aku mulai, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng kalian supaya tahu kalau ada video terbaru dari aku. Untuk sebelumnya, selamat buat kalian yang udah lulus SMP atau saudara, keluarga, teman kalian. Yuk kita saksikan dulu videonya. Yang pertama, kita membahas dulu secara umumnya dari SMA. Nah, SMA itu mempelajari secara umum ilmunya kayak, jadi yang dulu kita pelajari di SMP itu akan dipelajari lagi di SMA, tapi lebih mendalam, lebih meluas lagi. Karena di SMA itu mengutamakan kemampuan teori daripada praktek, jadi tentunya teorinya akan lebih banyak daripada prakteknya. Dan tentunya lulusan SMA ini lebih idealis ke ilmu pengetahuannya ya. SMA itu sama kayak SMP, kalian akan belajar di sekolah selama 3 tahun. Di sekolah ya teori-teori praktek kayak gitu, kecuali ada beberapa SMA yang menyediakan akselerasi atau program yang lebih cepat gitu. Jadi kalian bisa SMA itu cuma 2 tahun aja, tapi memang orangnya terpilih dan cuma yang pinter-pinter aja, tapi nggak di semua sekolah negeri. SMA ini cocok banget buat kalian yang suka baca buku, terus suka banget kayak ngerjain tugas, menulis gitu, atau mempelajari ilmu yang lebih dalam. Terus kalau misalnya kalian suka mempelajari bahasa asing, itu boleh banget masuk ke SMA. Jadi kalau misalnya kalian lebih suka praktek, misalnya tuh kayak kalian lebih suka kerja di lapangan, misalnya di luar gitu, kayak olahraga itu kan lebih ke praktek daripada ke teori, itu kalian lebih baik masuk aja ke SMK. Karena takutnya kalau di SMA itu malah kalian bisa lebih tertekan karena kalian nggak enjoy atau nggak suka sama mempelajari yang banyak banget teorinya, sampai baca buku, nulis yang banyak banget. Nah, kalau SMA tadi mempelajari ilmu secara umum, secara luasnya. Kalau di SMK ini cuman membahas satu spesifik jurusan itu tersebut. Jadi misalnya kalian masuk SMK terus ambil jurusannya perhotelan, berarti ya kalian cuma membahas jurusan perhotelan itu sendiri, jadi nggak ke pariwisata, apalagi kayak masak gitu tuh nggak mungkin. Jadi kalian benar-benar dari kelas 1 sampai kelas 3 akan mempelajari tentang jurusan itu aja. Nah bedanya kalau di SMA itu kan kalian 3 tahun, nah kalau di SMK itu ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun, tergantung sama jurusan yang kalian ambil, tapi mayoritas sih masih 3 tahun ya kebanyakan. Dan juga 3 tahun itu kalian nggak full di sekolah. Jadi ada yang namanya program PKL atau PSG, itu adalah praktek kerja lapangan. Jadi kalian itu dituntut untuk ke perusahaan, jadi kayak kerja di situ selama 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, ada juga yang 1 tahun. Tergantung kebijakan dari sekolah masing-masing. Dan untuk pemilihan perusahaannya, kalian itu bisa rekomendasi atau mengajukan. Jadi misalnya aku udah punya kenalan di perusahaan A, terus aku udah mau nih masuk ke sana, terus perusahaan A itu juga setuju. Jadi aku merekomendasikan ke sekolah kalau aku mau PKL atau PSG di perusahaan A. Atau kalau misalnya kalian memang nggak punya kenalan, saudara atau apapun,
kalian bisa dari sekolahnya langsung. Jadi sekolah yang akan menentukan kalian itu akan PSG di mana. Tentunya PSG atau PKL ini sesuai sama jurusan yang kalian ambil. Ya kayak tadi misalnya kalian ambil perhotelan, jadi ya PKL-nya atau PSG-nya akan di hotel. Gak mungkin kayak di tempat makan gitu, enggak. Jadi SMK ini cocok buat kalian yang nggak suka sama teori, kayak membaca buku atau nulis banyak, mempelajari teori, ilmu pengetahuan yang banyak banget itu kalian nggak suka. Lagi kayak ngitung-ngitung matematika, IP itu aku dulu nggak suka banget, jadi aku milih SMK itu salah satunya sih. Aku pelajari lebih lanjut, aku enjoy dan suka banget selama aku di SMK. Jurusan di SMA sama SMK tentunya beda banget. Di SMA tentunya kalian cuma ada 3 jurusan, yaitu IPA, IPS, sama bahasa. Kalau kalian ambil IPA tentunya mempelajari tentang fisika, biologi, kimia, sama matematika, tapi yang lebih spesifik ke ilmu alam gitu. Pas banget kan kalau kalian suka alam, ya IPA, matematika, ngitung-ngitung, cocok banget buat masuk jurusan IPA. Terus yang kedua itu ada jurusan IPS. Sedangkan kalau IPS kalian akan mempelajari tentang ilmu sosial, sosiologi, terus antropologi, geografi, sejarah, dan tentunya matematika juga, tapi matematikanya lebih spesifik ke ilmu sosial. Dan yang terakhir itu ada jurusan bahasa. Bahasanya itu secara umumnya tentu ada bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Pasti kalian dari zaman SD udah diajarin 2 bahasa itu kan. Tapi kalau di jurusan bahasa itu kalian juga bakal disuruh milih jurusan bahasa asing dan bahasa pilihan. Nah, bahasa asing dan bahasa pilihan itu ada macam-macam. Contohnya bahasa Arab, bahasa Prancis, bahasa Mandarin, sama bahasa Jepang. Dan satu lagi ada bahasa Spanyol. Tapi semua bahasa asing ini tergantung sama SMA yang kalian pilih itu adanya jurusan apa aja. Nggak semuanya bahasa asing itu ada di SMA yang kalian pilih. Tapi untuk bahasa Korea nggak ada. Terus kalau misalnya kalian ambil jurusannya IPA, nah nanti itu bakalan ada yang namanya lintas minat atau lintas jurusan. Jadi kalian ambil jurusan IPA. Nanti waktu lintas minat itu kalian bisa ambil jurusan IPS atau jurusan bahasa, atau bisa juga tetap setia sama jurusan IPA. Tapi di antara 3 jurusan itu nanti tetap disuruh milih lagi mau mata pelajaran yang mana. Kalau misalnya bahasa, berarti kalian juga bisa pilih bahasa Mandarin atau bahasa Jepang, atau kayak IPS kalian bisa pilih sejarah atau sosiologi dan sebagainya, kayak gitulah pokoknya ya. Tapi nggak usah khawatir kalau misalnya kalian tuh suka sama fotografi tapi pengennya masuk SMA, langsung aja lihat kan ada tuh ekstrakurikuler. Di setiap SMA pasti ada yang namanya ekstrakurikuler, sama kayak di SMP. Tapi memang nggak semua ekstrakurikuler itu ada di setiap SMA. Ya intinya kalau misalnya nggak ada, kalian cari aja yang terdekat sama yang kalian mau itu. Misalnya kalau kalian suka fotografi, ya kalau misalnya nggak ada ekskul fotografi, mungkin bisa kayak film atau apapun itu. Kalau misalnya kalian bener-bener mau SMA tapi ambil ekstrakurikulernya itu fotografi, ya kalian mending cari aja mana sih SMA yang menyediakan jurusan fotografi. Kan bisa tuh kalian tanya kakak kelas yang udah lulus gitu, atau saudara, atau mungkin kalian bisa langsung searching aja di Instagram tuh kan banyak banget. Misalnya kalau pramukanya SMA ini kan pasti ada tuh, karena tuh kalian lihat aja tuh di pramukanya dari SMA mana. Kan zaman sekarang udah canggih. Sedangkan di SMK itu beda banget jurusannya sama di SMA. Kalau di SMA cuma ada 3, nah kalau di SMK itu ada ratusan jurusan. Karena memang kembali lagi dari awal, kalau SMK itu cuma fokus atau lebih spesifik sama satu jurusan. Tapi di sini aku cuma kasih 9 bidang kalian. Sebenarnya ada banyak, cuman memang aku pilih 9 dan gak semua jurusan yang aku sebutin, karena ini aku pilih dari yang paling banyak dicari atau paling banyak diminati sama yang paling sering didengar gitu. Jadi kayak jurusan ini itu di SMK ini ada banyak gitu yang menyediakan jurusan ini.
Yang pertama ada bidang teknologi dan rekayasa, totalnya ada 14 jurusan. Mungkin teknologi rekayasa ini lebih ke alat-alat berat, jadi rata-rata yang masuk ke jurusan ini itu mayoritas sih cowok. Cuman bukan berarti cewek nggak bisa ikut. Kalian bisa, yang cewek yang suka sama teknik tetap bisa gabung atau ikut di jurusan ini. Cuma memang karena megangnya alat-alat berat, jadi kalian harus lebih hati-hati dan ekstra lebih kuat aja gitu fisiknya, karena kan saingannya anak-anak cowok yang strong. Selanjutnya yaitu bidang keahlian pertambangan. Meskipun pertambangan atau perminyakan itu cenderung ke tempat yang jauh, tapi tentunya gajinya ini besar ya untuk lulusannya yang berhasil masuk ke pertambangan atau perminyakan. Itu gajinya pasti bakal di atas rata-rata. Lalu bidang keahlian teknologi informasi, ini salah satu jurusan dengan peminat yang paling banyak diminati saat ini, karena kan seperti yang kalian tahu sekarang ini lagi banyak-banyaknya kayak pengguna gadget gitu. Jadi jurusan yang berhubungan tentang teknologi dan informasi secara digital ini pasti akan diminati dan juga pasti akan berguna untuk tahun-tahun berikutnya. Kemudian bidang keahlian kesehatan dan pekerja sosial. Ini bisa jadi alternatif buat kalian yang nggak mau ambil SMA di jurusan IPA atau IPS, karena di jurusan ini di SMK kalian juga akan mempelajari hal yang sama berhubungan tentang IPA ataupun IPS. Kemudian bidang keahlian agroteknologi, ini pas banget buat kalian yang mau buka usaha di bidang pertanian atau perkebunan gitu. Misalnya kalian mau bikin usaha perkebunan atau pertanian sendiri, atau mungkin ada warisan tuh, kan cocok banget buat masuk ke jurusan ini. Kemudian ada bidang keahlian kemaritiman. Ini bukan berarti kalian bisa cuman jadi nelayan aja, tapi kalian juga bisa budidaya kayak perikanan gitu, atau langsung bekerja yang berhubungan tentang kapal laut. Lalu ada bidang keahlian bisnis dan manajemen. Ini juga pas banget buat kalian yang maunya ambil SMK karena nggak suka SMA, nggak suka teori gitu. Jadi mending kalian ambil ini aja, karena yang dipelajari juga sama, justru malah lebih mendalam lagi. Ini juga pas banget buat kalian yang suka ngitung-ngitung atau mau bekerja di bank. Kemudian ada bidang keahlian pariwisata dan perhotelan. Kalian bisa jalan-jalan sambil guide dan dapat uang di jurusan pariwisata. Di perhotelan pun kalian juga bisa kerja di hotel, ataupun kalian mau jadi MUA atau makeup artist, kalian bisa ambil jurusan salah satu dari ini. Dan yang terakhir ada bidang keahlian seni. Ini buat kalian yang mau masuk ke bidang keahlian seni itu butuh banget yang namanya kreativitas dan ketekunan. Skills juga diperlukan ya. Dan yang terakhir yang akan kita bahas yaitu nasib lulusan SMA itu jadi apa. Memang SMA itu mempelajari teori, dan tentunya kalau mau masuk ke universitas negeri lebih mudah karena kebanyakan tes-tes yang digunakan untuk masuk ke universitas negeri sudah dipelajari di SMA kalian. Tapi belum tentu semua yang lulusan SMA itu bisa masuk ke kampus negeri. Masih ada yang ambilnya itu kampus swasta gitu, atau mungkin mereka abis lulus terus nggak langsung kuliah tapi kayak ikut tahun depan gitu. Jadi selama 1 tahun itu mereka bisa aja nganggur atau mau cari kerjaan sambil nunggu kuliah. Tapi memang nggak semua juga yang lulusan SMA itu pasti sukses atau pasti kuliah, karena ada juga yang langsung kerja, bahkan ada yang masih pengangguran. Nah, kalau di SMK itu karena kita sudah diasah untuk mempelajari kayak untuk di dunia kerja, jadi kalian bisa mau langsung kerja atau mau langsung kuliah. Dan bukan berarti karena SMK itu lebih untuk ke kerja kalian nggak bisa kuliah, karena banyak juga yang lulusan SMK habisnya lulus itu mereka langsung kuliah. Mereka juga bisa ambil universitas negeri, ikut jalur SBMPTN, SNMPTN, atau jalur prestasi, itu masih bisa, kan saingannya sama aja. Tapi memang rata-rata yang lulusan SMK itu langsung kerja karena kan mereka sudah punya skills dan sebagainya.
Dan kalau misalnya mereka itu ambil kuliah, tentunya apalagi kalau misalnya jurusannya itu sama ya, misalnya ambil kecantikan di SMK dulu, terus pas di kuliah ambil jurusan kecantikan, tentunya kan sudah tahu tuh apa aja sih yang harus dipelajari, dasar-dasarnya seperti apa. Jadi tentunya kalian lebih unggul waktu masuk di kuliah dibanding yang SMA, karena kan yang lulusan SMA itu nggak tahu apa-apa, atau mungkin tahu tapi nggak ada beda-bedanya gitu. Nah kalau misalnya kalian lulusan SMK di jurusan yang sama itu pasti lebih tahu, lebih banyak ilmunya. Oke, sekian dulu video aku kali ini. Terima kasih banyak yang udah nonton sampai habis, dan seperti biasa jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya, karena aku akan bikin video-video menarik yang akan aku bahas di video selanjutnya. Aktifin juga loncengnya biar kalian itu tahu aku habis upload video baru. Dan juga tulis ya di kolom komentar video apa yang selanjutnya enaknya itu mau aku bahas. Atau kalau misalnya kalian ada pertanyaan, bisa juga langsung tulis di kolom komentar. Dan kemungkinan juga aku akan bikin video konten selanjutnya yang berhubungan tentang SMA atau SMK, misalnya jurusannya yang lebih spesifik. Langsung aja subscribe channel aku, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.